Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah web lanjut yaitu website aplikasi perpustakaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Hasanah Berta, NPM 18170510003. Kemudian ada teman saya, Muhammad Seprian Astrayesa dengan NPM 18170510028. Dan ada teman saya, Jonathan Michael, dengan NPM 18170510064. Kemudian untuk pembagian tugasnya, di sini saya sebagai pembuat laporan dan database. Kemudian teman saya, Seprian, membuat autentikasi, session, dan perizinan user. Kemudian untuk Jonathan Michael, tugasnya yaitu membuat CRUD atau create, read, update, dan delete. Langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama, saya akan mempresentasikan database-nya. Nah, ini dia database yang sudah dibuat. Di sini ada dua tabel, ada tabel buku dan tabel user. Untuk tabel buku, di sini ada 12 kolom yang terdiri dari ID dengan tipe integer, kemudian ada cover, judul, slug, penulis, penerbit, sinopsis dengan tipe data varchar. Kemudian ada create add dan update add dengan tipe data datetime. Kemudian ada nomor pinjam dan nama pinjam dengan tipe data varchar. Dan yang terakhir ada kolom status dengan tipe data tiny-int. Kemudian di sini ID-nya kita buat auto increment agar dia otomatis angkanya terurut. Kemudian di sini bisa kita lihat sebentar. Nah, ini bisa kita lihat isi dari tabel buku. Di sini yang 0 ini karena kita buatnya melalui manual, melalui SQL. Sedangkan untuk yang dari violet dan ke bawah ini dibuatnya berdasarkan dibuatnya melalui website, jadi dia terdapat create add dan update add-nya. Kemudian di sini tadi kan ada nomor pinjam dan nama pinjam. Jika buku ini sedang dipinjam, admin akan memasukkan nomor pinjamnya dan nama peminjamnya. Kemudian di sini ada status juga. Di sini status menggunakan boolean. Jadi jika statusnya 0 berarti buku sedang dipinjam. Sedangkan jika statusnya 1 berarti buku tersebut sedang tidak dipinjam. Kemudian untuk table user akan kita lihat. Di sini ada beberapa kolom juga. Ada user ID, user level, username, user email, user password, dan user create add. Di sini user ID dan user level menggunakan tipe data integer, kemudian username, user email, dan user password menggunakan tipe data varchar, dan user create add ini menggunakan tipe data timestamp. Kemudian kita lihat di sini untuk user ID, untuk user level, di sini defaultnya kita set menjadi 2. Jadi, maksudnya agar user yang melakukan registrasi itu tidak bisa mengakses page admin. Jadi, di sini bisa kita lihat admin memiliki user level berbeda sendiri yaitu 1 agar membedakan page untuk admin dan usernya. Sedangkan sisanya itu user levelnya 2. Jadi saat dia register, dia otomatis akan menjadi user, bukan menjadi admin. Dan jika kita ingin regis sebagai admin, itu bisa melalui PHP-nya atau lewat MySQL-nya, atau secara manual. Kemudian, untuk database di MySQL-nya cukup, kemudian kita ke
bagian codingnya di sini di bagian model ini untuk menghubungkan database-nya. Di sini ada bisa kita lihat ada allow fields. Jadi ini untuk memfilter apa saja yang bisa kita inputkan. Jadi di sini ada judul, ada slug, ada penulis, penerbit, dan lain-lain. Kemudian di sini ada public function search. Di sini untuk mencari data buku. Jadi dia akan mengembalikan data-data bukunya berdasarkan tabel buku dan hasil dari pencarian tadi akan disamakan atau dicari dengan yang mirip dengan keyword di kolom judul dan atau di kolom nomor pinjam. Kemudian di sini juga ada public function get buku slug sama dengan false. Jadi misalnya slugnya false, dia akan mengembalikan data yang awal tapi tidak memunculkan data buku yang dicari. Kemudian di sini ada public function total. Maaf, ada public function total di sini untuk menghitung, bisa kita lihat di sini ada count untuk menghitung berapa jumlah yang statusnya 0 atau yang sedang dipinjam. Jadi pada web akan ditampilkan berapa jumlah buku yang sedang dipinjam. Kemudian pada user model ini sama seperti buku model tadi. Di sini dia akan memfilter untuk apa saja yang bisa kita inputkan. Kemudian mungkin itu saja untuk pembagian saya, karena laporan tidak perlu saya presentasikan. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Seprian. Kepada Seprian dipersilahkan. Saya akan menjelaskan di bagian register terlebih dahulu. Pertama-tama kita buat controller register. Di dalam controller register ada fungsi namanya index. Fungsi index ini akan berguna untuk menampilkan page dari login tersebut. Jadi sebelum itu kita cek dulu apakah ada session yang menandakan dia ini login. Jadi jika dia sudah login, maka dia tidak akan bisa mengakses page register dan akan dikembalikan ke folder root atau home nanti. Kalau dia belum login, artinya sessionnya belum ada, maka kita mulai dengan menampilkan view dari register tersebut. Oke, bisa dilihat di sini. Di view register sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dimulai dari header, register, dan footer. Header berisi bagian head dari HTML-nya, yaitu link ke Bootstrap, title, dan diakhiri sampai tag pembuka body. Selanjutnya ke register. Register adalah bagian utamanya. Di sini gunanya dia akan menampilkan sebuah form untuk pendaftarannya. Oke, di sini ada field name, email address, password, confirm password, dan tombol register. Dan footernya diisi sebagai script JavaScript yang dibutuhkan oleh Bootstrap. Nah, di dalam form register terdapat sebuah form yang akan meminta action ke fungsi save nanti. Nah, di dalam fungsi save ini, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan validasi terhadap inputan user. Di sini kita buat rules-nya, kalau nama itu, 3, maksimal 20, dan wajib ini. Nah, kalau email, minimal panjangnya 6, maksimal 20, di sini dilihat valid email atau bukan, dan unique. Artinya unique, nggak boleh ada email yang sama di database.
yang sudah terdaftar. Jadi dia harus menggunakan email baru. Yang ketiga adalah password. Di sini password juga dia dibutuhkan atau primary. Panjang minimal adalah 6 dan panjang maksimal adalah 200. Yang terakhir adalah field confirm password. Di sini dia harus sesuai dengan password tersebut. Kenapa tidak menggunakan require? Karena kalau confirm password tidak diisi, maka dia tidak akan match dengan passwordnya. Otomatis dia juga dijadikan primary atau required. Setelah itu, tahap selanjutnya kita validasi berdasarkan rules tadi. Dia akan memvalidasi apakah field yang diisikan oleh user sudah sesuai atau belum. Setelah itu, kita buat sebuah model baru berdasarkan kelas user model yang tadi sudah dijelaskan. Kita isikan data, kita buat dulu variabel data dengan username. Kita ambil dari hasil yang tadi sudah divalidasi, name, kemudian kita masukkan ke dalam variabel username di dalam variabel data. Kemudian kita lanjutkan ke email, lakukan hal yang sama, dan yang terakhir adalah password. Password, di sini untuk keamanan datanya, kita gunakan hash. Password yang sudah dimasukkan akan dihash dengan algoritma yang menjadi default sebagai password. Ini kalau tidak salah menggunakan algoritma MD5. Algoritma hash MD5. Selanjutnya, kita save data yang sudah dibentuk tadi, data ini, ke dalam model. Jika sudah, maka dia akan kembali atau redirect ke halaman loginnya. Nah, ini jika rules-nya sudah sesuai. Namun jika tidak sesuai, dia akan kembali menampilkan data ke register tersebut dengan data yang sudah dimasukkan tadi. Oke, selanjutnya kita ke login. Di login, sama seperti tadi, kita mulai dengan fungsi indeks, yaitu mengecek apakah sudah login atau belum. Jadi, user yang sudah login tidak akan bisa mengakses halaman login lagi. Dia akan kembali ke halaman root atau home tadi. Namun, jika dia belum login, dia akan menampilkan view dari login tersebut. Di sini view-nya sudah dibagi sama seperti register tadi. Yang dibedakan di sini adalah login, footer juga sama, tapi isi loginnya yang pastinya berbeda. Di dalam sini hanya ada field email address, password, dan akan ditampilkan sebuah tampilan register jika dia belum memiliki akun. Dan yang terakhir adalah tombol login yang digunakan untuk login. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi out yang ada di controller login tadi. Nah, selanjutnya ke fungsi ini. Di fungsi ini, pertama kita ambil dulu session yang ada, kemudian kita buat model baru. Selanjutnya, kita ambil email. Email ini adalah yang diisikan oleh user di dalam formnya. Selanjutnya kita ambil password. Password yang diisikan oleh user di dalam form di websitenya. Kita ambil data dari database where user email sama dengan email. Jadi di sini dicek dulu dia. Ambil data dari database yang emailnya sesuai dengan yang diisikan user. Selanjutnya kita cek apa akan diambil password dari database tersebut. Ini data ini adalah data dari sebuah baris di database. Kemudian diambil data passwordnya, diverifikasi passwordnya,
berdasarkan password yang dikirimkan. Di sini menggunakan fungsi password verify, ya akan digunakan fungsi bawaannya untuk mengecek apakah password yang dimasukkan dan password yang sudah di-hash dalam database akan sama. Nah, di sini jika hasil data-data yang dimiliki di database tersebut. Dan tambahan ada variabel login, yaitu true, artinya dia sudah login. Kita set sessionnya di sini, berdasarkan session data. Dan kita redirect ke halaman home. Namun jika salah, akan ditampilkan wrong password dan dikembalikan ke halaman login. Yang terakhir, ini jika tidak terdapat data email di database-nya, maka akan ditampilkan seperti ini. Dan kembalikan lagi ke halaman login. Dan session ini banyak digunakan di dalam lib control, yaitu controller utama yang akan digunakan buat ngecek status atau level level usernya. Contohnya ini di halaman admin, jika user levelnya 1 baru ditampilkan. Namun jika bukan 1, dia akan dikembalikan ke halaman home. Artinya user tersebut tidak dapat mengakses halaman admin tersebut. Baiklah, sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jonathan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi CRUD-nya. Di sini pertama-tama saya akan login. Di sini saya sudah login sebagai admin. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk fungsi read atau menampilkan datanya. Di sini ada halaman awal, yaitu halaman konten. Caranya itu untuk menampilkan pertama-tama ada dihubungkan melalui model tadi yang sudah dijelaskan Uci, terus di lib control untuk menggabungkan ke view-nya. Di sini ada index, di mana dia mengambil data dari buku model, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Uci di buku model, di get buku, kalau misalnya tidak ada parameter slab, otomatis dia akan find all. Jadi di sini dia akan memunculkan semua datanya dari get bukunya. Terus di sini ada layoutingnya, eco view-nya yang dipanggil adalah konten. Nah, di konten, di sini sudah ada dibuat table, lalu untuk memunculkan datanya dibuat perulangan, di mana database buku ibaratkan sebagai B. Lalu di sini untuk status yang ada di sini, status pinjam, dibuat if status sama dengan 1, yaitu kalau misalnya status 1 itu sedang dipinjam, maaf, kalau misalnya sedang tidak dipinjam. Untuk di halaman perpustakaan ini yang dimunculkan itu cuma status untuk status buku yang bisa dipinjam. Jadi di sini diberikan if B status sama dengan 1, jadi yang muncul nanti hanya yang sama dengan 1. Lalu diberi PHP if B status sama dengan 0, image nanti yang keluar adalah red, dan image sama dengan green itu kalau misalnya statusnya itu 1. Jadi image-nya ini sudah saya masukkan di public image. Lalu selanjutnya untuk mengeluarkan image seperti biasa, cover, diambil nama datanya dari database, nama covernya, lalu otomatis sistem akan mengeluarkan image yang sesuai dengan nama yang sudah dikirimkan ke database, nama filenya. Terus judul seperti itu juga, untuk membuka judul, kita tunjuk ke B judul, terus B penulis, database
database kolom penulis. Lalu untuk image yang tadi ini yang saya sudah bilang status, di sini akan mengeluarkan image. Jadi di database itu ada yang 1 dan 0. Kalau misalnya dia 0, muncul red. Red akan masuk ke image ini jadi red PNG dan otomatis akan membuka atau memasukkan image dengan nama red PNG. Kalau misalnya dia sama dengan 1, otomatis akan masuk green PNG. Nah, khusus untuk di halaman konten yang ditampilkan tadi saya bilang hanya status yang dapat dipinjam saja. Lalu kita ke halaman detail. Di sini adalah detail buku. Detail ini adalah detail yang ditunjukkan di halaman konten dan juga pada saat detail di user biasa. Kalau di user biasa yang hanya dia bisa lihat itu judul buku, penulis, penerbit, dan juga sinopsis. Di sini ada di detail, dimasukkan ke dalam cart. Sama seperti tadi, untuk buku nanti dia mengambil berdasarkan slug-nya. Jadi di sini ada lib control detail. Di sini ada parameternya slug, terus dia akan memanggil metode yang get buku slug. Jadi kalau misalnya dia ada parameter slug, kita kembali ke ke buku model. Kalau misalnya dia ada slug, dia otomatis akan memunculkan data dari slug tersebut, data pertamanya. Misalnya kita cari default in Northstar, dia akan memunculkan data dari default in Northstar, dan itu yang data pertama yang ada di default in Northstar-nya. Jadi semua datanya dimunculkan di sini. Ini untuk detail user. Lalu bila kita login sebagai admin, kita di peminjaman akan mendapatkan fungsi yang lebih, yaitu detail yang lebih lengkap, delete, dan juga edit. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini dari read-nya dulu yang ada di data peminjaman. Jadi di sini ada view pinjam, sama kurang lebihnya seperti yang tadi di view-view yang sebelumnya, tapi di sini yang dimunculkan semuanya. Jadi buku yang dapat dipinjam dan buku yang tidak dapat dipinjam juga bisa terlihat. Lalu di sini juga terdapat button-button lain. Selain detail, di sini ada button detail, terus ada button delete, dan juga ada button edit. Kalau misalnya edit akan langsung dihubungkan ke view edit nanti. Kalau misalnya delete, dia akan memanggil metode delete. Saya akan jelaskan mulai dari detail terlebih dahulu. Detail di sini itu detail admin. Detail admin itu sedikit lebih berbeda karena di sini akan menunjukkan nomor peminjamnya, terus ada nama peminjamnya, dan juga status peminjamannya. Sebenarnya yang di sini hanya lebih di bagian penampilan teksnya. Di sini ada tambahan nomor peminjam, nama peminjam, yang langsung menunjuk ke kolom tabel buku, database nomor pinjam, dan juga tabel buku kolom nama pinjam, dan juga tabel buku kolom status yang kalau misalnya sama tadi ada if else-nya, kalau yang sama dengan 0 dia akan menunjukkan image red, else image-nya green kalau misalnya dia bisa dipinjam. Lalu kembali di sini juga ada edit dan delete, fungsinya sama seperti yang ada di tab di view data peminjaman atau pinjam.php. Oh ya, di sini juga saya akan menjelaskan total buku yang dipinjam. Tadi kan Suci sudah menjelaskan kalau di buku model ada metode total. Di sini untuk menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam. Terus di
dipinjam .php ini cuma dimunculkan hasilnya di sini, total buku dipinjam dengan PHP echo pinjam. Lalu kita masuk ke edit. Untuk mohon maaf, kita masuk ke tambah data buku terlebih dahulu. Untuk tambah data buku ini kita menggunakan create untuk sebagai view-nya. Di sini kita menggunakan form dan juga ada radio. Form ini untuk mengisi data, radio ini untuk nanti status dipinjam dan tidak dipinjamnya, yang nilainya 0 dan 1 yang tadi sudah dijelaskan. Lalu cover. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan controllernya. Untuk pinjam. Jadi, nah di sini ada create. Create ini hanya untuk memanggil data view, maksudnya view-nya. Terus di sini untuk ada validation-nya juga. Nanti kalau validation, kita masuk ke save nih. Save ini baru untuk menginputkan data-data yang ada di sini. View create ini ada tombol submit. Submit atau otomatis dia akan ada form action-nya itu lib control save, otomatis akan ke lib control save. Di sini save. Di sini ada validasi. Jadi validasi ini kalau misalnya warning, jadi misalnya di sini judul ini harus ada, jadi require, dan judul ini harus is unique karena satu judul buku hanya ada satu di database. Terus penulis itu di require karena dibutuhkan, tidak boleh kosong, penerbit juga, sinopsis juga, status juga, dan cover. Cover mark size-nya itu 5.000 plus, dan harus image, is image cover. Jadi otomatis kalau misalnya di luar dari image tidak bisa masuk ke dalam database-nya. Terus kalau misalnya udah return dari direct to admin, create lagi. File cover untuk ini nih, untuk mengambil gambar, misalnya file cover kita kosong, file cover akan yang di sini, file cover akan otomatis memasukkan foto default yang sudah saya masukkan di sini di image. Foto default kita itu notebook JPG. Jadi ini ada foto default. Jadi kalau misalnya buku yang kita masukkan itu tidak berfoto atau tidak ada covernya, otomatis akan masuk image notebook JPG ini. Karena di sini ada if file cover get error sama dengan 4. Sama dengan 4 ini error yang tidak ada image-nya atau tidak ada fungsi, kalau require tidak tercapai. Jadi otomatis akan masuk nama cover notebook JPG. Tapi kalau misalnya tidak ada error, otomatis file cover akan memove image itu ke folder image. Image itu akan masuk ke dalam folder img ini. Lalu akan diambil nama filenya, akan dimasukkan ke database-nya. Lalu untuk fungsi seperti ini, jadi misalnya kita men-choose cover-nya, misalnya kita memasukkan foto ini, agar dapat muncul foto ini, preview-nya, preview foto ini dan preview dari namanya, di sini saya masukkan script pada footer di layout. Di sini ada script, ada function preview image, cons cover, dokumen query selector cover untuk mengambil elemen sampulnya atau mengambil elemen covernya yang dimasukkan. Terus cons cover label, dokumen query selector untuk mencari kelas custom file label. Jadi kan di create tadi di create
itu ada custom file label untuk bagian covernya di sini. Jadi otomatis diambil, dicari class-nya, terus masuk ke cons image preview sama dengan dokumen query selector untuk mencari elemen IMG-nya, image preview. Terus kita untuk mengganti URL-nya untuk ambil dari file index yang di-upload yaitu index 0, karena kalau misalnya kita ngupload file yang belum masuk di database, otomatis akan masuk ke index 0. Terus untuk mengganti preview-nya, kita di sini ada const file cover sama dengan new file reader, file cover, read as data URL, untuk mengambil alamat URL penyimpanan index 0-nya. Jadi yang tadi saya bilang untuk data-data tadi yang belum di-upload itu akan masuk index 0, lalu akan diambil alamatnya, lalu di file cover onload function E, source image preview-nya nanti akan diganti dengan menggunakan image preview src sama dengan E target result. Terus di create review-nya, di create PHP-nya, di sini kita masukkan on change preview image untuk masukkan script yang tadi itu. Lalu kalau ini terdapat validasi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau misalnya foto itu harus ada, kalau misalnya judul itu harus ada, dan juga lain-lainnya. Jadi kalau misalnya itu tidak tercapai, otomatis akan ada kayak gini. Judul field is required, penulis field is required. Itu agar dapat merah, kita masuk ke create, agar peringatannya bisa keluar. Di sini pertama saya akan jelaskan di log control dulu. Di sini ada session, nanti kalau misalnya di sini ada validation, jadi yang tadi ini validate, kalau misalnya tidak tercapai, nanti otomatis akan validation itu dikirim ke create, dan diterima create. Diterima create, di bagian sini, kalau misalnya terdapat error, invalid, otomatis akan invalid feedback, validation, get error, synopsis. Invalid feedback itu nanti untuk agar akan otomatis memerahkan table ini, memerahkan formnya, dan juga akan mengeluarkan get error, synopsis. Apa sih errornya? Jadi kan kalau misalnya tadi ini karena kosong, jadi the penulis field is required, berarti dibutuhkan. Karena kosong makanya akan keluar get errornya seperti ini. Lalu kita masuk ke edit. Edit kurang lebihnya sama seperti tambah. Edit itu kurang lebihnya sama seperti tambah, karena emang ini cuma saya copy paste dari tambah. Tapi di sini saya tambahkan value yang sudah dimasukkan pada saat ditambah. Kalau tambah tadi kan itu emang benar-benar kosong, tapi kalau misalnya edit itu kan sudah ada data sebelumnya. Jadi di sini dimasukkan value, buku, nama pinjam, terus ada value buku, nomor pinjam, dan lain-lainnya. Dan di lib control edit, sama tadi untuk ada validation-nya juga. Jadi kalau misalnya itu bisa mengeluarkan kesalahan atau error-error, kesalahan pada saat input, atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat input. Dan di update ini ada untuk cek judul. Jadi kalau misalnya judulnya itu sama, otomatis yang dibutuhkan, misalnya kita memasukkan default in or start, tidak ada perubahan, jadi judul awal sama judul yang dimasukkan itu sama, otomatis rule judul itu hanya require aja. Tapi kalau misalnya pada saat
dicek ternyata berbeda, maka judul ini harus unik. Karena misalnya pada saat kita edit buku, The Fault in Our Stars ini menjadi Mockingjay. Padahal di database sudah ada Mockingjay. Jadi otomatis data akan double. Kita kan nggak mau ada data double, jadi di sini kita bikin untuk cek judulnya. Untuk mencegah data double dan untuk di validate-nya, jadi judul rules sama dengan rule judul. Dan juga di sini untuk cek gambar atau tetap atau tidaknya. Jadi gambar yang ini diganti atau enggak pakai nama cover this request get var cover lama. Kalau misalnya cover lama itu sudah ada misalnya cover lama. Kalau misalnya get error 4, misalnya isi datanya kosong, otomatis akan menggunakan cover lama. Tapi kalau misalnya else, ada yang baru, berarti otomatis nama cover sama dengan file cover, get name, terus file cover, move image, untuk move image-nya ke folder img, terus unlink image yang lamanya, otomatis dihapus dari dihapus dari folder image. Selanjutnya untuk fungsi delete ini menggunakan parameter ID. Jadi kalau misalnya ID-nya ditemukan, otomatis akan mencari berdasarkan ID. Lalu data dari ID tersebut semuanya akan otomatis terhapus. Sini cek gambar default. Nah, di sini ada cek gambar default atau bukan. Jadi kalau misalnya gambar itu bukan gambar default atau gambar yang kayak gini, karena ini kan akan digunakan berkali-kali. Jadi kalau misalnya digunakan berkali-kali tiba-tiba dihapus, nanti untuk buku selanjutnya yang mau digunakan pakai default cover itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi untuk mencegahnya, kita pakai if buku cover tidak sama dengan notebook JPG. Kalau misalnya nggak sama dengan notebook JPG, maka akan di-unlink. Tapi kalau misalnya sama dengan notebook JPG, gambar tidak akan dihapus, jadi notebook JPG itu nggak bakal hilang. Bisa digunakan untuk berkali-kali, kecuali untuk gambar yang kita update sendiri kayak gini. Terus di sini ada session, untuk edit, terus ada tambah, dan juga delete. Kalau misalnya berhasil dilakukan, akan otomatis ada session flash data, yaitu mengeluarkan set flash data itu untuk session yang hanya sementara. Jadi kalau misalnya kita mau delete buku Budi, dia akan otomatis ada ini, data berhasil dihapus. Begitu juga kalau misalnya kita tambah buku dan juga edit buku, akan ada session set flash datanya. Lalu di-delete, pada saat udah selesai delete, langsung return dari redirect to admin. Lalu untuk cari, di sini tadi Uci sudah jelaskan di buku model, kalau misalnya ada function search keyword, return this table buku. Jadi ini kami mengsetnya agar search ini berdasarkan judul dan berdasarkan nomor pinjamnya. Jadi di hampir semua view, kita bikin di contohnya di sini, ada form untuk search. Nih. Dan dengan name keyword. Jadi kalau misalnya kita masukkan keyword, otomatis keyword akan
otomatis keyword akan mengget. Terus kalau misalnya keywordnya akan disamakan dengan metode yang akan digunakan dengan akan dicari menggunakan metode search yang tadi sudah ada di buku model. Nanti keyword yang masuk akan dicari yang like atau yang mirip dengan judul atau mirip dengan nomor pinjam. Kalau misalnya sudah itu akan di return. Misalnya kita mau cari The Fault in Our Star, akan keluar, lalu akan di return sesuai dengan yang tadi saya bilang, mirip dengan judul dan mirip dengan nomor pinjam, di return di view search di sini, di view search. Lalu di view search ini adalah satu-satunya yang menggunakan metode get. Kan ada metode post dan metode get. Kalau metode post itu tidak akan terlihat di linknya. Kalau misalnya apa yang dilakuin. Kalau misalnya get itu akan ada. Jadi kalau misalnya kenapa saya menggunakan metode get? Supaya kalau misalnya dikembaliin, misalnya kita habis cari ini, kita cari Mockingjay. Nah, pada saat kita back, hasil search yang awal masih ada. Tapi kalau misalnya kita pakai post, pada saat kita kembalikan lagi, akan muncul error. Lalu ada about di sini cuman part biasa untuk memperkenalkan nama kelompok. Lalu saya akan menampilkan untuk user. Di sini juga user cuma mempunyai hanya bisa melihat detail dan juga hanya bisa nge-search buku yang ada. Sepertinya seperti itu saja. Saya kembalikan ke Suci. Baik, terima kasih untuk Septrian dan Jonathan atas penjelasannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.